Selamat datang di channel Bapak Toto. Hari ini kita akan sesi di tanya jawab. Ini kita akan menjelaskan terkait dengan apa sih yang terjadi ketika Satker terlambat menyelesaikan rekonsiliasi. Nah, seperti Bapak dan Ibu ketahui bahwa syarat untuk menyelesaikan rekonsiliasi adalah data rekon sudah sama, kemudian tidak ada tertulis, dan kemudian tutup periode. Tapi apabila ketiga ini tidak diselesaikan tepat waktu atau saat terlambat menyelesaikan rekonsiliasi, sebenarnya apa sih yang konsekuensi yang diterima oleh Satker? Nah, ini konsekuensinya adalah yang pertama, surat hasil rekonsiliasi atau SHR tidak akan terbit. Untuk yang nomor satu ini berbeda halnya terkait dengan tahun sebelumnya, yang ke tahun-tahun sebelumnya atau yang 2023, ketika terlambat, SHR itu tetap akan terbit. Tetapi untuk yang di tahun 2024, SHR tidak akan pernah terbit untuk Satker yang terlambat menyelesaikan rekonsiliasi. Kemudian yang kedua, akan dikenakan sanksi penundaan penerbitan SP2D atas SPM Satker kecuali untuk SPM belanja pegawai dan belanja pihak ketiga. Jadi apabila Satker terlambat menyelesaikan rekonsiliasi, tidak hanya SHR yang tidak akan terbit, tetapi akan muncul SP2S, surat pemberitahuan pengenaan sanksi, yang ini otomatis akan terbit di Monsaktinya. Terus kapan sanksi tersebut akan dicabut apabila Satker telah menyelesaikan rekonsiliasi, namanya nanti SP3S. Nanti kita terangkan lebih lanjut di selanjutnya. Nah, ini kita akan menjelaskan terkait dengan surat hasil rekonsiliasi tidak akan pernah terbit. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat nanti cek di aplikasi Monsakti. Ini kebetulan Monsaktinya versi Kuasa Bun, ya versi KPPN, tapi menu-menunya hampir sama. Nanti Bapak Ibu lihat di menu rekonsiliasi, nanti rekonsiliasi Sakti Span. Nah, apabila rekonsiliasi rekonnya status rekon selesai, hasil rekonsiliasi terbentuk. Nah, nanti di sini akan ada tombol download SHR-nya. Nah, bagaimana kalau Satker yang terlambat melakukan rekonsiliasi? Ini ada contoh Satker. Nah, ini rekonsiliasi sanksi sudah dicabut SP3S. Nah, tanggal SHR-nya tidak ada. Dan ini proses tidak bisa download SHR-nya. Nah, ini salah satu bentuk bahwa apabila Satker terlambat menyelesaikan rekonsiliasi, jadi SHR-nya tidak akan pernah terbit. Jadi ini downloadnya tidak bisa. Jadi ini menurut saya adalah konsekuensi yang harus diterima oleh satuan kerja. Dan ini apabila nanti pihak eselon 1 atau pihak provinsi wilayah menanyakan mana SHR-nya, tidak akan pernah dapat dari SHR yang ada di Monsakti. Konsekuensi selanjutnya adalah terkena SP2S atau sanksi penundaan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di menu nih akuntansi, kemudian akuntansi dan pelaporan, kemudian monitoring akuntansi dan pelaporan. Nah, di menu ini nanti cek di monitoring kepatuhan Satker. Nah, ini ada bukti bahwa kalau rekonsiliasi tepat waktu udah hijau-hijau semua, berarti dan tidak ada SP2S dan SP3S, berarti di sini sudah tepat waktu. Ini ada satu contoh yang tidak tepat waktu. Nah, di sini ada tadi yang Satker terlambat menyelesaikan terlambat menyelesaikan rekonsiliasi. Nah, ini langsung otomatis akan terbit SP2S-nya per tanggal 16 September. Nah, kenapa 16 September? Karena batas rekonsiliasi untuk periode Agustus itu di posisi tanggal 15 September. Jadi secara otomatis akan tergenerate oleh Monsakti bahwa
Satker tersebut kena SP2S per tanggal 16 September. Nah, ini tinggal diklik saja ini. Nah, ini nanti bisa di-download. Nanti itu adalah SP2S yang terbit secara otomatis di aplikasi Mosakti. Nah, ketika Satker terkena SP2S, berarti Satker tidak Satker terkena sanksi penundaan SPM, penerbitan SP2D atas SPM, semua SPM terkecuali SPM belanja pegawai dan SPM pihak ketiga. Ini, nah kemudian Satker telah menyelesaikan semua nih. Nah, secara otomatis akan terbit SP3S. SP3S itu adalah surat pemberitahuan pencabutan pengenaan sanksi. Nah, secara otomatis juga nih. Nah, ini kebetulan sudah ada SP3S per tanggal 19 September. Jadi, setelah ini Satker dapat mengajukan SPM semua SPM. Ya, kita telah mencabut pengenaan sanksinya. Jadi terkait dengan konsekuensinya yaitu yang pertama adalah Satker tidak bisa mendownload SHR-nya. Nih, kosong. Untuk yang kedua pengenaan sanksi dia langsung otomatis dari sini. Jadi baik itu wilayah ataupun eselon 1 atau kementerian bisa melihat Satker mana saja yang terkena SP2S dan SP3S ini secara langsung data real time yang akan terbawa langsung ke kementerian lembaga. Jadi penjelasan ini diharapkan Satker itu mulai aware terkait dengan rekonsiliasi ini. Karena apa? Data ini akan terbawa langsung ke kementerian. Jadi mudah-mudahan dengan video ini meningkatkan aware kita. Jadi setiap ada periode rekonsiliasi langsung segera menyelesaikan rekonsiliasinya agar tidak terkena sanksi dari KPPM penundaan SP2D ataupun tidak akan dapat teguran dari eselon 1 atau kementeriannya. Sekian penjelasan kami terkait dengan apa yang terjadi ketika Satker terlambat menyelesaikan rekonsiliasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.